Dalam kenyataannya, manusia tidak akan sempurna. Manusia hanya sempurna dalam pikirannya saja. Mau berjuang sekeras apapun, manusia tidak akan sampai pada sebuah kesempurnaan. Karena manusia sendiri statusnya adalah ciptaan. Namun, siapa yang menginginkan untuk mencapai kesempurnaan? Iya, jawabannya si perfeksionis. Perfeksionis adalah sebutan bagi orang yang menginginkan kesempurnaan, memiliki pemikiran yang ambisius, yang meyakini bahwa seseorang harus menjadi sempurna untuk mencapai kondisi terbaik. Menurut kalian, ini sikap yang positif, apa sikap negatif? Mari kita bahas. Sebagian dari kalian pasti mengenal apa itu perfeksionis dan pasti memiliki definisi masing-masing tentang istilah ini. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit banyaknya tentang sisi gelap perfeksionis menurut saya pribadi. Sebelum bahas lebih lanjut, saya mau memberikan gambaran tentang bagaimana cara berpikir perfeksionis. Sebetulnya ini adalah karakter yang unik gitu bagi saya. Kenapa? Karena untuk mencapai pada tingkat kesempurnaan, memiliki standar yang tinggi terhadap segala hal itu tidak salah. Yang salah adalah ketika seseorang terhalangi oleh sikap seperti ini sehingga tidak bisa melangkah atau tidak mau melangkah jauh lebih baik ke depannya. Tentu saya memiliki alasan tersendiri mengapa saya berani bilang seperti ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas ringkas tentang bagaimana cara berpikir seseorang yang memiliki karakter perfeksionis. Pernah nggak kalian berpikir bahwa di saat mau merancang sesuatu atau menginginkan sesuatu, tapi harus sesuai ekspektasi banget gitu, sampai memperhatikan hal-hal kecil yang sangat detail. Kalau kalian mengalami hal seperti ini, artinya ada sisi sikap perfeksionis atau karakter perfeksionis dalam diri kalian. Saya kasih gambaran sederhana seperti apa cara berpikir perfeksionis. Anggap aja kalian membayangkan ingin membuat meja yang kurang lebihnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 2 meter, tinggi 1 meter. Maksudnya panjang meja ya, dan tingginya 1 meter. Lalu kemudian dirancanglah dengan sangat detail dan presisi, kanan kiri lurus banget gitu, tanpa lebih atau kurang 1,5 senti atau setengah sentimeter. Lalu kemudian waktu dibikinnya meja tersebut ternyata selisih setengah senti, namun itu tidak mengurangi fungsi daripada meja tersebut. Bagi orang yang biasa-biasa aja, itu tidak akan jadi masalah. Selisih setengah senti tidak akan menjadi masalah bagi orang yang tidak memiliki sikap atau karakter perfeksionis. Tetapi bagi orang yang memiliki karakter perfeksionis, itu menjadi masalah. Justru membuat dia tertekan dalam pikirannya. Karena sudah men-trigger dirinya sendiri dari awal bahwa apa yang dibikin sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan harus banget sesuai. Nah, itulah cara berpikir perfeksionis. Apa yang ada pada pikirannya harus terjadi pada faktanya, pada kenyataannya. Mengapa demikian? Tentu memiliki banyak dan aspek lain mengapa perfeksionis berpikir hal yang sedemikian. Oke, mari kita lanjut. Mengapa perfeksionis memiliki cara berpikir seperti ini? Salah satu dari CEO perusahaan online coaching mengatakan bahwa seseorang jadi perfeksionis karena merasa tidak aman dan insecure jika mereka melakukan sesuatu dan hasilnya nggak sempurna. Kalau misalnya kita ibaratkan dalam posisi pekerjaannya, mungkin karir atau posisinya jadi terancam gitu bagi seseorang perfeksionis kalau tidak bisa melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Karena mereka selalu ingin punya hasil yang sempurna. Yang kedua, ingin diterima oleh banyak orang. Nah, ini menurut saya mengapa seseorang perfeksionis sangat sulit berkembang. Kenapa? Karena yang ada pada dalam dirinya, dia menganggap bahwa apa yang dibikin olehnya itu
harus mendapat validasi dari orang. Kayak semacam mau mencari pengakuan dari orang bahwa karyanya atau buatannya itu adalah karya yang terbaik. Nah, itulah sisi di mana seseorang perfeksionis menginginkan kesempurnaan. Saya punya anggapan seperti ini. Kalau manusia tidak diciptakan sempurna, mungkin gak manusia itu bisa mencapai kesempurnaan itu sendiri? Coba kalian jawab di komentar. Oke, lanjut. Sisi gelap perfeksionis. Yang pertama adalah tidak harus ada kesalahan sedikit pun. Ini adalah salah satu karakter yang dimiliki. Karakter yang membuat saya pribadi sih kurang baik gitu ya. Untuk proses manusia, mau bagaimanapun, manusia itu harus salah terlebih dahulu. Tanpa salah, tidak akan mencapai apa itu kebenaran. Mau bagaimanapun, semua butuh proses. Proses itu pasti salah dan belajar dari kesalahan. Jadi ini menurut saya akan menghalangi seseorang perfeksionis untuk melangkah lebih jauh ke depannya. Karena apa yang terjadi serasa kurang menghargai proses. Sedangkan proses itu identik dengan kesalahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selalu pengen hasil yang sempurna. Menurut kalian, logik gak kalau suatu buatan manusia harus sempurna? Gak ada kesalahan sedikit pun gitu. Menurut kalian logik? Menurut saya sih enggak. Yang ketiga adalah punya standar yang tinggi. Salah satu karakter perfeksionis memiliki penilaian yang terlalu tinggi. Ini justru menjadikan orang tertekan dan cenderung frustasi gitu menurut saya. Misalnya, sudah tidak punya kemampuan di bidangnya tetapi menginginkan hal yang sangat bagus. Itu sulit, men. Sulit banget. Ketika kita tidak menguasai bidangnya tetapi kita memiliki standar yang tinggi, itu menjadikan orang tertekan justru. Ketika tidak sesuai dengan standarnya, maka orang itu akan mengulang lagi. Justru ini akan menjadikan seseorang tidak cepat melangkah lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, cenderung menunda-nunda. Dengan ekspektasi yang tinggi dan tidak mau salah, si perfeksionis terkadang lebih banyak berpikir daripada bertindak, sehingga menyebabkan menunda-nunda ini menjadikan perfeksionis ini tidak cepat melakukan atau membuat sesuatu. Kenapa? Karena dia terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berangan-angan bagaimana sesuatu itu diciptakan dengan baik dan memiliki standar yang tinggi. Justru itu salah. Nah, itulah menurut saya sisi gelap perfeksionis yang saya jelaskan di video kali ini. Mungkin ini adalah akhir dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.